ada waktu yang sempat. Oke, udah ya. So, sekali lagi terima kasih banyak. Senang bisa ketemu dengan teman-teman virtually. Dan again, welcome to our webinar series by Synergy. Di webinar ini biasanya kita share tips dan juga trik gitu ya. Seperti yang ada di malam hari ini, kita bakalan share mengenai SEO. Yap, oke. Sambil nunggu gitu ya, kita juga bakal ngebahas perihal SEO dan juga kita sudah nyiapin nih beberapa agenda untuk upcoming webinar juga. Jadi untuk teman-teman feel free untuk hadir lagi di webinar selanjutnya gitu ya, karena kita share tips and triknya terkait dengan event sosial media, terus juga ke websitenya, sampai juga ke content creation-nya. Jadi kalau misalkan yang sekarang punya objektif ataupun planning untuk menuju ke arah sana gitu ya, memaksimalkan lah untuk digital marketing strateginya itu bisa bisa join kembali di webinar-webinar selanjutnya. Jadi webinar kita namanya juga series gitu ya. Jadi ada episode-episodenya. Dan untuk malam hari ini khusus kita bahas healthcare. Oke. Bro Gesa? Yep. Sorry. Ya, baru kelihatan lagi. Oke, boleh di next, bro. Yap, jadi tadi yang aku mention gitu ya, rangkaian-rangkaian untuk webinarnya. Yang sekarang khusus malam hari itu adalah healthcare SEO, dan selanjutnya kita akan bahas social media untuk healthcare, website khusus healthcare, sampai dengan ke content creation-nya. Nah, tak kenal biasanya maka tak sayang. Jadi aku juga bakalan kenalin terkait dengan Synergy, terutama untuk teman-teman yang mungkin penasaran siapa kami gitu ya, di mana kami dan semacamnya. Jadi Synergy ini adalah digital marketing agency yang base-nya di Bali. Tapi walaupun kami base-nya di Bali, kita punya representatif gitu ya di berbagai macam daerah. Aku ada di Jakarta, ada juga yang dari Bandung, ada juga yang dari Jawa, dan for sure dari Bali. Dan untuk company ataupun klien-klien kita yang udah kerjasama itu bukan cuma di daerah Bali aja, itu tersebar di di wilayah Indonesia lah gitu ya, bahkan sampai ke luar negeri juga kita sampai handling klien-kliennya yang based on dari luar, yang base-nya maksudnya. Nah untuk timnya sendiri juga sekarang udah hadir gitu ya, aku pengen kenalin malam hari ini yang udah sama-sama dengan kita punya project director yaitu Margit. Do you wanna say hi and share a few words, Margit? Hi everyone, welcome. We're super excited to have all of you here, and there's also Larissa joining us, and she is the Director of Operations. So also a warm welcome from my side. We're really happy to host you tonight and really hope that you get some valuable insights. Thank you Margit and Larissa. Yap, kita juga punya Kak Vena sebagai Sales Director. Halo Kak Vena, apa kabar? Hai, saya Vena dan selamat belajar mengenai SEO-nya ya. Thank you. Thank you Kak Vena. Yap, untuk tim lainnya kita dari Head of SEO ada Mizan dan juga Riza sebagai Head of Web Development, dan saya sendiri tadi host malam hari ini sekaligus juga bagian dari representatif dari Search Synergy, dan ada speakernya juga Kak Gesa. Halo Kak Gesa, apa kabar nih? Udah ready? Hai teman-teman, hai bro. Yap, thank you. nanti Tapi kita akan bahas tunda dulu ya. Iya, yep. Hold on, tunggu dulu sebentar. Alright. Ya, jadi yang akan kita bahas malam hari ini, yang akan di-share juga oleh Kak Gesa gitu ya, terkait dengan SEO. Kita ada 4 yang ingin kita share, terutama untuk yang paling fundamental gitu ya. Mengapa memakai SEO itu penting? Nah, kita akan cari tahu juga, dan apa sih dampak unik terhadap sektor healthcare ataupun kesehatan yang saat ini digeluti oleh teman-teman. Sedangkan untuk yang keduanya, kita juga mau share 6 langkah strategi SEO yang terbukti nih membawa kesuksesan untuk klinik kesehatan ataupun healthcare. Nah, untuk yang ketiganya, kalau nih kita kombinasiin antara strategi SEO dengan iklan berbayar, tadi Kak Adam udah mention gitu ya, ada challenge di di budget terutama dengan Google Ads gitu ya. Nah, mungkin kita bisa ngelihat opportunity ini nih ya untuk combine strategi antara sinergitas SEO dan iklan berbayar. Boom, resultnya akan seperti apa? We'll find out.
Dan yang keempatnya juga kita mau real life experience SEO. Jadi kita ada praktik juga gimana cara menentukan keywords, terus juga ngelihat kompetitor udah ngelakuin apa, terus juga yang perlu dilakuin oleh kita apa. Syuting kita bakalan bahas di sesi webinar kali ini. So, Bro Gisa, without any further ado, whenever you're ready. Alright. Thank you Adis, thank you banget udah ngasih kesempatan. Dan saya mau ucapin terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang udah hadir. Ini ramai banget. We are excited. Thank you Margit, Larissa, and Vena. Nanti kita mulai aja ya. Nah sebelum kita mulai, aku mau nanya nih. Kira-kira teman-teman dari teman-teman itu paham sudah sampai mana sih mengetahui apa sih itu SEO? Barangkali ada yang mau komen atau di kolom chat, silahkan diketik aja. Kepada teman-teman atau mau open voice boleh, bisa ngasih pendapatnya, apa sih yang teman-teman tahu tentang SEO? Halo Mas, saya lagi. Oke, Mas Adam, gimana Mas? Yang saya tahu SEO itu untuk naikin website kita ke rank atas gitu Mas. Jadi pas dicari itu sesuai dengan keywordnya, website kita tuh di paling di atas. Oke, Itu aja yang saya tahu. sip. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, next. Setuju banget Mas Adam, betul banget. SEO itu adalah salah satu media konten yang organik yang bisa naikin traffic website kita. Nah, aku akan jelaskan lebih detail ya terkait SEO. Ini sederhana aja saya jelaskan. Kalau SEO itu adalah proses menulis blog bulanan untuk sebuah website dengan tujuan agar dapat muncul, betul banget Mas Adam, muncul di hasil pencarian Google tanpa menggunakan iklan berbayar. Nah, fun fact-nya, kita bisa mengenali SEO tanpa label sponsor. Nah, kalau untuk yang sponsor ini adalah iklan berbayar, yang itu adalah dengan kata lain itu adalah Google Ads. Nah, kalau Google Ads itu kita sudah bahas di episode sebelumnya. Nanti kalau teman-teman ketinggalan nih episode sebelumnya tentang Google Ads, teman-teman bisa cek di channel YouTube kita. Di situ kita ada rekamannya, dan ini nanti in case you are missing something, nanti kita akan posting ulang di YouTube dan teman-teman bisa akses kapan aja untuk menonton ulang. Nah, ini kita punya dua tampilan SEO dan Google Ads. Teman-teman, kalau boleh teman-teman tebak mana yang Google Ads, mana yang SEO? Yes, Kak Irham ya, bener banget. Kalau SEO di sebelah kiri, dan kalau untuk Google Ads di sebelah kanan, yang tadi kita jelasin bareng-bareng, kalau Google Ads itu bersponsor ya teman-teman ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini betul-betul organik, ini website-nya bisa mencapai peringkat atas karena traffic-nya bagus melalui blog atau melalui artikel-artikel yang secara strategi diposting berdasarkan keyword-keyword tertentu. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa cek, di sini ada blog ya. Jadi ketika ada orang mengetik Bali Belly Treatment, ini muncul Trisnanda Care Center, dan ini blog yang muncul. Ini muncul paling pertama, dan by the way, Trisnanda Care Center itu adalah klien utama kita. Mereka berhasil merajai keyword ini, dan sehingga mereka tampil paling atas pencarian. Oke, next. Nah, mengapa sih penting banget SEO itu diterapkan sebagai salah satu effort di digital marketing? Karena betul banget, SEO itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk menaikkan traffic website kita, sehingga website kita itu di ranking paling atas oleh Google. Dan tentu ini memerlukan strategi dan proses yang harus dijalankan dan harus konsisten. Nah, ini manfaatnya apa? Untuk SEO sendiri, itu kan tujuannya kalau untuk website itu apa sih? Agar mereka tampil paling atas pencarian. Nah, kalau kita tempatkan kita sebagai calon pasien atau calon klien, tentu kalau misalkan kita mau mencari informasi tertentu, pasti kita mencari informasi yang pengen yang cepat dan nggak bertele-tele dan jelas informasinya. Yang tentunya kalau kita browsing klinik terdekat misalkan,
Yang pasti sih kita ngeklik dulu yang paling atas, bener nggak teman-teman? Nggak mungkin kita ngeklik yang halaman kedua atau halaman ketiga, karena informasi tercepat yang mereka akan dapat adalah peringkat atas di website. Ini gambaran ya. Jadi yang kuning ini yang bisa melihat website kita paling atas, dan mereka akhirnya menjadi pilihan untuk calon pasien kita. Nah, ini dampak dari SEO sendiri. Menulis blog secara konsisten di website, Anda dapat meningkatkan jumlah pengunjung, yang sehingga menaikkan traffic, dan nanti bisa mendapatkan calon pasien untuk masa depannya. Nah, ini aku akan tunjukin, ini salah satu dari klien kita juga. Ini pada bulan September, ini traffic mereka itu mencapai 100 pengunjung per hari dalam satu hari. Gila nggak? Maksudnya gini, kita berhasil mencuri perhatian 100 orang dalam satu hari, which means kalau dirata-ratakan per bulan, ya hampir 3.000 orang ya. 3.000 orang itu mengunjungi website kita, sehingga kita berhasil mencuri perhatian mereka, dan mereka juga akhirnya aware dengan kita. Dari 3.000 orang selama satu bulan, masa sih nggak ada pasien baru, ya benar nggak teman-teman? Jadi ini adalah fungsi dari SEO sendiri, dan ini grafiknya real ya teman-teman ya. Jadi ini dalam satu hari, salah satu klien kita, ini grafiknya itu berhasil mengundang 100 orang pengunjung per harinya. Dan ini lebih keren lagi teman-teman, salah satu klien juga, ini mereka 600 kunjungan per hari, which means 18.000 kunjungan per hari, yang nggak mungkin kalau omset kita, maksudnya omset dari klinik kita nggak naik ya teman-teman ya. 18.000 orang nih, bayangin, nge-notice website kita. Dan maksudnya gini kan, kalau misalkan orang mau ngecek website kita, tujuannya apa sih ya? Pengen cari informasi tentang klinik kita, yang kemudian ada apa sih layanan-layanan di klinik tersebut gitu kan. Dan mungkin harapannya bisa jadi mengkonversi calon-calon pasien yang mengunjungi website kita itu akhirnya booking untuk janji ketemuan dengan klinik kita, dan akhirnya nanti naikkan omset kita. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kira-kira dari teman-teman di sini pernah ada nggak yang ngejalanin SEO? Dan gimana pengalamannya kalau udah ada ya, bisa di-share di sini? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut aja ya guys. Nah, ini contoh dari SEO, kita nonton video sedikit. Nah, emergency near me atau klinik terdekat, kemudian muncul website, nah booking deh. Nah, itu harapannya seperti itu ya. Jadi kita juga selain memang memanfaatkan SEO juga, kita bagaimana caranya membuat website kita itu user experience-nya bagus, sehingga website kita itu sebagai klinik digital kita gitu. Jadi kan sekarang zamannya zaman serba mudah, orang-orang itu kan kalau pengen booking klinik atau janji ketemuan, apalagi klinik-klinik yang sifatnya klinik gigi, klinik kecantikan, itu nggak mau ngantri, ya kita bisa booking melalui website kita. Nah, itu gampang banget kan gitu. Karena kan kita mau pelayanan yang mudah untuk calon pasien, dan kita dengan kelihatan dengan misalkan kualitas klinik kita yang mudah untuk booking, informasinya jelas, pelayanannya bagus, dan lain-lain. Oke, next. Ini untuk cara yang pertama, langkah satu untuk menjalankan Google Ads itu, untuk menjalankan SEO itu seperti apa sih? Seperti yang dibahas, mungkin teman-teman juga udah sempat baca ya dari SEO guides yang kita share sebelum webinar ini. Dan yang paling pertama adalah itu gunakan kata kunci yang tepat. Nah, sebelum kita memutuskan untuk gunakan kata kunci yang tepat, kita harus riset dulu. Ya, jadi kan kalau kita nggak bisa asal menentukan keyword, kita harus penuh strategi. Dan kita gimana sih cara ngecek keyword yang terbaik itu? Misalkan kita itu punya klinik gigi, nih aku tunjukin. Jadi kita menggunakan Google Ads Key Planner sebagai tools gratis kita. Kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai akun Google Ads, ini bisa mengecek. Nanti kita akan sesi praktek ya, lebih jelasnya gimana nanti di sesi keempat. Nah, misalkan ini mengetik dentist Jakarta. Nah, mulailah mencari tahu kata-kata yang frase yang dicari oleh pasien Anda secara online. Nah, cari kata kunci yang berkaitan dengan layanan kita, terus kondisi kita bagaimana, lokasi kita di mana, dan perawatan yang unik apa sih yang kita tawarkan.
serta ya area yang tadi kita sebutkan, misalkan dentist di Jakarta. Ini in case klinik dokter giginya di Jakarta, atau misalkan di Bali, dentist Bali dan lain-lain. Nah, ini dengan contoh ya, kalau misalkan kita mengetik keyword dentist Jakarta, ini yang paling muncul adalah dentist Jakarta itu sendiri. Ini rata-rata orang mencari keyword ini sebanyak 390 orang. Lumayan banyak ya. Ini banyak banget, dan ini bisa dimanfaatkan keyword ini sebagai keyword terbaik untuk kita nanti menerbitkan SEO. Kata kuncinya paling atas ya, dan paling banyak. Oke, yang kedua, ini contohnya. Nah, misalkan sakit gusi. Nah, ini keyword ID-nya bisa teman-teman ya cari-cari aja gitu ya. Kalau misalkan berkaitan dengan dentist atau klinik gigi, misalkan bisa dengan sakit gusi. Nah, ini keren banget. Ada keyword yang menyebutkan cara mengobati gusi bengkak disertai nyeri itu 14.000. 14.000 orang yang browsing yang nyari keyword ini ya. Ini 14.800 itu banyak banget. Ini potensi banget supaya kita bisa mendapat pasien-pasien baru. Nah, kita kira-kira cara mencari keyword itu gambarnya seperti itu ya. Nanti kita akan jelasin bareng-bareng pas nanti kita praktek. Next. Nah, langkah kedua, lihat apa yang kompetitor kita lakukan. Ini sangat penting banget, karena kan tujuannya kita untuk di digital marketing itu apa sih? Kita tentunya supaya kita bisa bersaing lebih baik dengan kompetitor. Ya, misalkan kalau kompetitornya udah optimal untuk effort SEO-nya, ya kita harus lebih optimal dong, dan kita harus lebih rajin posting supaya kita menang gitu. Nah, tapi ya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dilakukan kompetitor. Ini penting supaya nanti kita pelajari cara mereka, strategi mereka gimana, supaya kita bisa mungkin ya menyamai sedikit dan munculkan sesuatu yang lebih unik, lebih menarik. Nah, kita perhatikan apa yang pesaing Anda lakukan. Ini yang paling atas ini Siloam Hospital ya. Kalau tadi yang kita pakai ya, cara mengobati gusi bengkak disertai nyeri, ini kan keyword yang tadi 14.800 orang nyari. Nah, yang paling muncul dari juaranya adalah Siloam Hospital. Nah, ini kita bisa klik nanti, cari-cari artikel apa aja sih yang mereka bahas tentang apa aja gitu ya. Nah, perhatikan apa yang dilakukan oleh pesaing dan konten apa yang dibuat. Pelajari pesaing Anda dan bantu Anda menemukan peluang untuk membuat website atau konten yang lebih baik dari yang mereka terbitkan. Next. Oke. Nah, ini cara perawatan dan lihat siapa yang muncul. Dalam hal ini, cara mengobati gusi bengkak nyeri, hasil yang paling atas dari SEO sendiri adalah Primaya Hospital. Kenapa ini nggak termasuk SEO, guys? Karena ada sponsornya ya, berarti di Google Ads. Jadi ini nggak masuk hitungan. Jadi Primaya Hospital ini dia posisi kedua memang, tapi dia organik ya, jadi tanpa sponsor, tanpa apa, mereka muncul di urutan kedua, tapi secara SEO dia urutan paling atas. Nah, ini sama banget dengan keywordnya, cara mengobati gusi bengkak disertai nyeri, judulnya juga sama guys. Nah, ini paling cocok nih buat nanti kita sebagai analisa kompetitor ya, bisa dicek ini artikel yang bagus, nanti kita bisa terbitin yang lebih baik dari yang ini. Nah, ya kemudian dibaca blog mereka. Nah, challenge-nya Anda harus melakukan riset kata kunci ini untuk setiap perawatan, gejala, dan layanan agar lebih optimal. Klinik gigi itu kan pelayanannya nggak treatment gusi aja kan, ada mungkin scaling, ada mungkin cabut gigi, atau mungkin pakai kawat gigi ya teman-teman ya. Nah, ini agar si website kita optimal, setiap layanan yang kita kasih itu kita kasih artikel teman-teman, agar lengkap gitu. Jadi pas ketika calon pasien kebutuhannya apa, kita sudah ready gitu. Makanya ini pentingnya kenapa kita harus menerbitkan SEO secara rutin, karena kan banyak banget yang perlu kita bahas ya setiap layanan gitu kan. Jadi semakin banyak layanan ya SEO yang diterbitkan harus semakin banyak seharusnya gitu. Karena kan biar calon pasien juga mengetahui gitu apa yang dapat kita berikan untuk mereka gitu. Ya, jadi untuk setiap layanan ya, contohnya sih seperti itu gambarannya. Nah, itu kan jadi challenge juga kan, karena kan semakin banyak layanan, semakin banyak SEO yang harus kita terbitkan. Tapi ini sangat worth it untuk dilakukan teman-teman gitu. Sehingga ya kita bisa jadi pilihan utama
Kalau misalkan ada klinik di Jakarta gitu, ya klinik si Primaya ini ketika orang-orang mau nyari klinik gigi, orang-orang Jakarta mungkin udah aware kalau Primaya ini klinik yang terbaik karena mereka muncul setiap informasi di Google Ads itu muncul paling pertama gitu. Harapannya kita pengen seperti itu. Nah, buat website yang search friendly. Ini penting banget. By the way, ini klien kita ya, klien utama kita. Nah, kira-kira kalau aku mau nanya, kenapa sih kita perlu membuat website yang search friendly atau website yang bagus untuk disajikan buat calon pasien kita? Kenapa kira-kira teman-teman? Ada yang mau ngasih input atau ngasih komentar? Mempermudah calon pasien melakukan booking. Oke, setuju? Keren banget. Yes. Oke, Kak Shiges House, gimana mau menyampaikan sesuatu? Gimana Kak? Sudah raise hand? Oke. Maaf, kepijit barusan. Oh, pijit. Oh iya, nggak apa-apa. Lagi Ya, baru it's okay, masuk, it's okay. lagi setting sebentar ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Kak. oke. Thank you. Oke, aku lanjut aja berarti ya. Ya, telat Oke. masuk nih. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau telat masuk, kita ada recordingnya di YouTube. Nanti standby aja sama episode-episode yang lain bisa Oh, iya. diikuti juga. Ini kan kita Saya episode ingatnya jam 7.30 gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kita aman kok, bisa diakses kapan aja. Nanti kita record, kita post di YouTube. Oke, aku lanjut ya. Iya. Nah, buat website yang search friendly, gunakan apa yang Anda pelajari di riset kata kunci dan pesaing dan untuk memastikan website Anda diatur untuk kesuksesan SEO. Ini berarti memastikan website Anda memuat dengan cepat, nggak loading ya teman-teman ya, berfungsi dengan baik di ponsel atau di tablet. Karena kan kalau website itu kadang-kadang untuk tampilan di PC ini, kalau yang kita tampilkan ini tampilan di PC ya. Tapi kan kalau di mobile phone itu beda lagi. Tapi dipastikan itu untuk dua-duanya dibuka, itu si calon pasien itu nyaman untuk melihat informasi di situ ya, maupun dibuka di tablet atau di handphone, itu dua-duanya harus mobile friendly dan desktop friendly. Nah, memiliki struktur yang jelas. Oke, struktur yang jelas dalam artian maksudnya begini nih. Ini ada menu-menunya dia jelas ya gitu. Ini ada about us tentang Sisanda Care Center. Ini ada layanan IV drips, vaksin, dokter servisnya, ini blogs atau artikelnya, dan kemudian nanti calon pasien bisa langsung booking di sini. Dan aku mau cerita sedikit nih, ini analogi aja ya gitu ya. Website itu kan istilahnya klinik atau toko yang kita punya secara digital gitu. Selayaknya ini rumah kita, klinik itu adalah rumah kita gitu. Gimana sih sebagai tuan rumah yang baik itu? Kalau tuan rumah yang baik itu kita harus susun semuanya rumah kita secara rapih. Jangan sampai ada orang yang berkunjung ke rumah kita, which means website kita, itu orang-orang kebingungan mau ngapain. Aku booking di mana nih gitu. Dan ini kan kaitannya dengan SEO, karena dengan SEO berarti di website itu harus disediakan menu untuk seperti ini ya. Ada menu untuk blogs. Berarti ini artikel-artikel SEO semua ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ya baik lagi, berarti kan rumah yang disusun itu harus rapi. Jadi ketika tamu datang itu harus nyaman. Jadi kita kalau misalkan udah susah-susah buat artikel dan lain-lain, pas sementara ketika tamu kita masuk, tamu kita kebingungan, nggak nyaman dengan kondisi rumah kita karena nggak rapi, atau nggak tampilannya pun mungkin nggak terlalu cantik gitu ya. Tapi pas ketika si calon pasien masuk ke rumah kita, kok saya booking di mana nih? Saya buru-buru mau booking karena ada kebutuhan urgent gitu, tapi mereka kebingungan gitu. Nah, makanya buat website yang search friendly, yang betul-betul calon pasien nanti nyaman ketika mengunjungi website kita. Intinya sih itu yang mau aku sampaikan ya teman-teman ya. Nah, next, langkah keempat, buat konten edukasi yang membantu dan berasal dari para ahli di bidangnya.
Nah, misalkan ambil kata kunci yang identifikasi atau digunakan untuk membuat konten informatif yang mendalam dan menjawab pertanyaan pasien. Tetapkan praktik atau organisasi kesehatan Anda secara yang dengan ahli terpercaya membahas topik secara menyeluruh dan akurat. Misalkan ada staf-staf ahli tentang kesehatan, di sini posting di blog, kan sumbernya terpercaya ya teman-teman. Jadi orang-orang juga kalau misalkan membaca artikel dengan sumber terpercaya, ya orang-orang ya tambah percaya, tambah trust ke klinik kita. Seperti itulah gambarannya. Konten edukasi juga penting, karena kan kalau aku pribadi juga kalau misalkan aku punya anak, jadi kalau anak aku sakit, misalkan sakit demam berdarah, gitu. Apa aja sih gejala demam berdarah yang sekarang dan cara menghindarinya bagaimana gitu. Nah, ketika aku mengetik itu kan nanti keluar artikel tuh ya teman-teman ya. Nah, dari situ kan aku baca-baca dan lain-lain. Akhirnya kan mungkin itu nggak tahu ya yang aku baca itu dari klinik mana gitu. Tapi mereka intinya sih menggunakan keyword itu untuk membahas tentang demam berdarah. Seperti itulah teman-teman. Nah, karena kan konten edukasi juga penting, khususnya kita-kita yang mau mencari informasi tentang treatment kesehatan atau lain-lain. Jadi yang dipastikan sih kenapa kita harus sering menerbitkan blog-blog atau posting artikel, karena memang semakin kita mengedukasi masyarakat, semakin kita dikenal. Itu sih intinya. Dan plusnya website traffic kita makin kenceng. Kayak yang tadi itu 18.000 per bulan, itu nggak main-main, itu sangat-sangat potensial untuk menambah database calon pasien kita. Nah, langkah kelima, fokus terhadap pencarian lokal. Jadi pencarian keyword ini ya penting untuk lokasi ya. Misalkan, kalau teman-teman punya klinik di Bali, ya lokalnya ya khusus fokusnya di Bali, jangan di kota lain gitu. Ya karena kan klinik itu kan yang terdekat, posisi terdekat itu yang harus kita approach. Jadi lingkaran pertama ya. Karena kan klinik-klinik yang lain juga mungkin melakukan effort yang sama dan pelayanan yang disajikan juga servisnya sama. Kita fokus di lingkungan lokal aja, di daerah kita sendiri gitu ya. Kan kalau misalkan kita nyari klinik juga kan klinik terdekat, atau mungkin nggak klinik deh, tempat makan, restoran terdekat, atau tempat kopi Instagramable terdekat dan lain-lain ya. Si kata-kata terdekat itu sering muncul gitu teman-teman ya. Nah, ini karena pasien sering mencari klinik kesehatan yang dekat dengan mereka. SEO lokal sangat penting. Pastikan profil Google Business Anda lengkap dan up to date. Semakin banyak ulasan yang Anda terima, semakin banyak baik kinerja online kita, kinerja online presence kita seperti di gambar ini ya. Ini praktek Dr. Ibu Trisnawan, ini klien kita juga. Ini ratingnya ya untuk Google Business-nya di 4,9. Ini tinggi banget. Dan kemudian ada istilahnya review dari pasien. Nah, seperti ini. Kan semakin kita effortnya dari Google Business itu, dari feedback dari pasien kita semakin baik, itu kan trust yang dimunculkan itu semakin meningkat, sehingga trust itu penting ya, apalagi masalah kesehatan kita ya. Kan kalau ada istilah lain, kayak ada tagline buat anak kok coba-coba, ya sama buat klinik juga kok jangan coba-coba. Ya klinik itu kan masalah kesehatan yang benar-benar badan kita ini aset buat kita gitu, nggak boleh ada yang asal-asalan treatment itu gitu. Jadi harus trust itu sangat penting ya, intinya sih seperti itu teman-teman ya. Nah habis kita menerbitkan SEO, misalkan katakanlah research-nya udah, kompetitornya juga udah di riset, kemudian kita sudah memunculkan artikel kita di website ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Ya tentunya setelah itu mesti di-measure, mesti diukur. Gimana sih kinerja si SEO yang kita terbitkan itu seperti apa? Nah, kita di Search Synergy itu kan penuh strategi ya teman-teman ya. Jadi kita nggak asal memang banyak untuk 3-5 artikel per bulan itu memang nggak gampang ya, tapi tetap nggak gampangnya pun ya kita itu menerbitkan dengan penuh strategi. Dalam artian gini, kalau misalkan blog yang atau artikel yang kita terbitkan itu gimana nih hasilnya, kan kita harus teliti dan kita melakukan sesuatu itu by data teman-teman ya. Jadi misalkan artikel yang sekarang menyebutkan tentang keyword sakit gusi, membahas tentang penyakit ini, gimana sih hasilnya, kayak gimana sih, apakah trafficnya menjadi lebih banyak dari yang kemarin? Tidak, itu kan jadi pertimbangan ya. Kalau misalkan
blog atau artikel kita diterbitkan itu hasilnya mungkin lebih baik dari yang sebelumnya, ya tentu kita akan menerapkan yang sama untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Oke, Kak Samuel baru gabung. Saya minum dulu ya, maaf ya teman-teman. Oke, next. Nah, setelah Anda menerbitkan SEO bulanan, Anda ingin melihat apakah Anda mendapatkan hasil terbaik dan apakah pengunjung mengunjungi website Anda lebih banyak. Di bawah ini, teman-teman, Anda dapat melihat berapa banyak klik yang Anda terima selama periode 6 bulan. Ini grafiknya dari tanggal 31 Agustus 2024 sampai bulan September ya, berarti 1 bulan. Nah, ini gambarannya total kliknya 190, impression 12,2 ribu, CTR-nya, dan ini selama 6 bulan ya teman-teman ya. Oh, ini untuk performance website-nya. Nah, Anda dapat melihat berapa banyak tayangan yang diterima setiap kata kunci, misalkan contoh ya, ada Gigi Tomcat telah menerima tayangan terbanyak dan ini adalah strategi yang bagus untuk terus menulis blog setiap bulan tentang Tomcat. Nah, yang tadi aku ceritain ya, kalau misalkan kita membahas tentang Tomcat Bytes dan hasilnya itu bagus, tetap kita akan menerapkan strategi yang sama. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita menerbitkan artikel baru tetapi hasilnya tidak sebagus ini, ya kita perlu evaluasi di mana yang kesalahannya dan kita perlu reset ulang dan menerbitkan strategi baru. Intinya seperti itu ya. Jadi melakukan sesuatu itu nggak bisa random, nggak bisa spontan, tapi harus secara strategi teman-teman. Dan ini PR juga buat pemilik klinik ya gitu ya. Makanya kita sih sebagai digital marketing agency, kita banyak tim expert yang membantu untuk terkait ini. Oke, Anda dapat melihat blog mana yang paling banyak diklik. Anda kemudian dapat menyimpulkan bahwa halaman dengan klik paling sedikit memerlukan perhatian lebih. Dalam hal ini, Heatstroke Bali memerlukan perhatian lebih banyak. Oke, yang paling sedikit ada ya Heatstroke. Nah, ini dia cuma 6. Nah, tapi si Tomcat yang tadi dia 37 klik. Berarti orang-orang tertariknya di artikel Tomcat ini. Dibanding tentang Heatstroke. Ya, ini gambaran strateginya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, tadi kalau misalkan ada yang pernah menerbitkan SEO, nah kalau misalkan ada yang sudah pernah, teman-teman udah menerapkan yang seperti tadi aku ceritain nggak? Penuh strategi, terus melakukan riset nggak sebelum menerbitkan SEO itu? Terus udah ngecek kompetitor dulu belum? Karena itu penting. Dan mungkin barangkali sudah ada yang menerapkan seperti yang aku tadi sebutin. Dari Kak Ananda, Kak Gesa, belum bisa semua, Kak. Oh, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng juga ya, Kak. Pokoknya kita nanti di sesi praktek kita akan review sedikit aja. Nah, oke. Sekarang gini, tadi yang poin ketiga ya, bagaimana Anda bisa memberikan performa terbaik, bagaimana Anda memastikan bahwa Anda selalu visible di pencarian Google. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak gimana sih caranya gitu? Selain SEO ya, kan karena kita dari tadi ngebahas tentang SEO, nah ada cara lain nggak? Gimana caranya supaya kita bisa lebih optimal dalam effort digital marketingnya? Dari Kak Ananda Octavian Dini, banyakin review, Kak Gesa. Oke, bisa banyakin review di ini ya. Review, maksudnya dari pasien gitu ya, banyakin feedback dari pasien untuk meningkatkan trust gitu ya mungkin ya. Ada juga dari Kak Irham nih, Kak Gesa. Backlink, share link di sosial media lainnya. Oke, next. Dan kebetulan nanti untuk episode keempat ya kalau nggak salah, setelah website kita akan ngebahas tentang sosmed juga. Nanti makanya teman-teman untuk webinar healthcare ini kan dilakukan 1 bulan sekali. Insight kita juga ngebahas yang pertama, kalau misalkan ketinggalan untuk episode Google Ads, teman-teman bisa nonton di YouTube ya.
Nah, untuk yang SEO sekarang, teman-teman sudah hadir, which is good. Nanti kalau ada yang ketinggalan atau yang lagi skip, bisa standby di YouTube kita. Biasanya kita akan publish 1 atau 2 hari setelah dari webinar ini, teman-teman ya. Betul, setuju banget. Untuk dari sosmed juga bisa dijadikan effort untuk lebih meningkatkan visibilitas online kita. Nah, oke. Tapi yang akan aku bahas adalah yang tadi ya, yang seperti Bro Aziz sebutkan, kita harus gabungin kekuatan SEO dengan Google Ads. Kita harus gabungin. Kenapa? Nah ini. Nah tadi ya teman-teman udah paham ya, kalau untuk yang Google Ads yang warna biru itu ada sponsor, ada labelnya, atau kalau di versi bahasa Inggrisnya bersponsor. Nah kalau yang pink ini atau merah atau pink ini ya. Nah ini dia tidak ada logo sponsor, tapi dia muncul paling atas. Ini berarti traffic SEO-nya bagus. Nah, aku akan bahas satu-satu ya. Kalau tentang Google Ads-nya sendiri, untuk fitur Google Ads, kebutuhan budgetnya, oke, memang perlu, karena ini kan namanya juga iklan berbayar ya, harus ngeluarin budget ya. Jadi memerlukan dana dan biaya. Tapi, karena kan ini menawarkan manfaat yang instan ya, teman-teman ya. Jadi, batas waktunya sangat terbatas, hasil jangka pendek. Kalau kita mau ngiklan lagi, kita harus bayar lagi gitu. Nah, untuk risikonya sendiri, risikonya cukup tinggi karena adanya kompetisi, teman-teman ya. Jadi kan yang pakai Google Ads juga banyak, nggak cuman klinik kita ya gitu ya. Kita mikirnya juga nggak harus ngecek banget gitu kompetitor itu kita seperti apa gitu, dan kompetitor lain juga kita yakin banyak klinik-klinik yang sudah menjalankan menggunakan Google Ads. Makanya itu timbul risiko teman-teman ya gitu. Jadi misalkan teman udah spending budget yang banyak, misalkan menerbitkan konten Google Ads, tapi ya hasilnya kurang maksimal, mungkin karena kompetitor itu lebih maksimal untuk effortnya gitu. Gambarnya seperti itu. Jadi ada risiko ya untuk stabilitas hasilnya berfluktuatif ya, naik turun ya, karena ada perubahan budget dan kompetisi. Budgetnya juga harus kuat teman-teman kalau di Google Ads biar kita selalu menang di kompetisi. Tapi itu juga bukan jaminan kalau kita tanpa strategi untuk bikin campaign Google Ads-nya. Karena juga banyak kejadian juga yang sudah ngelakuin Google Ads, malah boncos. Ya, boncos itu pasti nggak ada strategi ya teman-teman ya. Makanya untuk peran digital marketing agency sendiri itu kita sudah banyak expert di bidangnya, ya, sehingga jadi kita lebih ahli lah kalau misalkan untuk expert sendiri kan yang namanya kerjaan kita di sini ya harusnya kita lebih profesional memberikan hasil yang optimal. Seperti itu. Nah, untuk SEO sendiri, ini untuk SEO kebutuhannya karena kontennya organik atau gratis, jadi tidak keluar biaya teman-teman ya. Untuk batas waktu, strategi jangka panjang. Beda dengan tadi Google Ads yang instan, dan hasilnya itu pendek jangka waktunya ya, jadi nggak lama gitu. Tapi dia bisa membuat ngeboost sampai atas gitu, karena kan kita bayar. Nah, kalau ini betul-betul organik teman-teman, hasilnya jangka panjang, dan level risikonya lebih rendah risiko. Kenapa? Karena kan kita nggak ngeluarin duit untuk effort SEO ya. Kita nggak bayar apa-apa ke Google gitu. Kita cuman menerbitkan SEO, membuat traffic website kita lebih menarik sehingga dikasih peringkat paling atas sama Google karena dinilai website kita ramai gitu. Istilahnya seperti itu. Dan ini juga nggak instan ya teman-teman ya. Untuk SEO sendiri kita harus rutin gitu, menerbitkan secara bulanan gitu. Kalau misalkan teman-teman dalam bulan pertama yang baru menerapkan SEO ya, misalkan 3 artikel per bulan, itu seterusnya nggak boleh turun, harus konsisten, malah harus lebih naik. Misalkan teman-teman nih, di bulan pertama menerbitkan 3 artikel. Nah, di bulan kedua coba deh naikin jadi 5. Tapi di bulan ketiga itu turun jadi 3 lagi. Nah itu sayang banget, itu nggak bisa seperti itu. Jadi konsisten dalam artian yang pertama 3 artikel dulu, yang kemudian kalau misalkan bulan kedua mau 4 artikel tambah 1 deh boleh. Tapi asal jangan turun gitu. Jadi setelah kita menerbitkan SEO secara rutin ya harusnya baiknya kita meningkat untuk si blog atau artikel yang kita terbitkan. Nah untuk stability slotnya jadi lebih stabil ya teman-teman ya, dan berkembang seiring waktu. Dalam artian stabil ini yang tadi ya,
gimana caranya supaya stabil, ya kita harus konsisten dan dampaknya jangka panjang gitu. Nah, yang tadi ya, kalau kita kombinasikan SEO dan Google Ads, nah kebutuhan budget oke ada ya, karena kan untuk Google Ads-nya ya, tapi batas waktunya manfaatnya nih. Kan kalau tadi Google Ads dia ngasih dampak instan ya. Jadi untuk dampak jangka pendeknya atau hasil instannya kita dapat. Nah, untuk jangka panjangnya dari apa? Dari SEO. Gitu. Jadi nangkep teman-teman ya. Jadi Google Ads itu buat ngasih manfaat yang jangka pendek, SEO ngasih untuk jangka panjang. Jadi klik dua-duanya dapat ya. Manfaat jangka pendek dapat, jangka panjang dapat gitu. Nah, untuk risikonya lebih termitigasi teman-teman ya. Jadi supaya karena kita menerapkan Google Ads dan SEO juga, jadi untuk kerugian kita sudah udah bikin budget tersendiri untuk digital marketing itu terbantu karena memang kita menerapkan SEO juga, nggak hanya Google Ads gitu. Jadi kita lebih termitigasi lah risikonya gitu ya. Dan hasilnya juga seperti yang aku tadi sampaikan, hasilnya lebih stabil, lebih baik dan dampaknya continue lewat SEO-nya. Nah, ini ya kalau misalkan Google Ads Bali Treatment Lombok ini bersponsor, ini Google Ads-nya, ini contoh aja. Nah, seperti itu. Nah, ternyata untuk next episode itu tentang sosial media, Kak Amanda ya tadi ya. Jadi stay tune untuk bulan depan, nanti kita akan announce webinarnya kapan. Ini kita akan ngebahas khusus sosial media untuk healthcare. Nah, teman-teman bisa join komunitas FB kita juga. Ini ada di Facebook ya. Ini judulnya Clinic Insight, pemasaran digital khusus untuk healthcare. Di sini banyak banget artikel-artikel atau insight-insight yang bisa teman-teman baca. Dan ini bermanfaat untuk teman-teman dalam menjalankan effort digital marketing khusus untuk healthcare. Nah, kalau secara online kita ada websitenya sendiri, dan di website kita juga ada SEO ya, ada artikel-artikel yang menarik untuk bisa teman-teman baca. Dan kita launchingnya di 2 bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini teman-teman tadi ya, kalau misalkan ada perlu informasi apapun, nanti bisa menghubungi Kak Vena, aku, atau Asis. Oke, next. Aku akan stop sharing dulu, aku akan share next slide. Kita sesi praktek ya teman-teman ya. Sebentar. Oke. Kak Gesa, ada yang angkat tangan. Karyo, apakah ada pertanyaan Boleh. atau ada Sambil yang nunggu slide berikutnya. Mau nanya, kalau misalnya ada yang nulis review jelek gitu, padahal dia pelayanannya nggak sesuai dengan yang dia omongin, cuman mungkin ada niat jahat gitu, itu apakah berpengaruh ke overall? Contohnya saya kan punya ada bintang 5 Google, itu ada 400 orang, tapi hanya dia orang sendiri yang bintang 1 gitu. Itu yang mau saya tanyain. Terus yang kedua, kalau mau saya kan udah punya klinik ya Mas ya, kalau mau nyari SEO spesialis biayanya berapa, itu aja. Makasih. Oke. Aku langsung jawab ya. Kalau ada ini istilahnya kayak review black campaign gitu ya kayak Pak Rio ya. Iya, dia mungkin kurang suka, jadi dia sendirian doang yang ini. Oke, saran aku sih kan kalau itu nggak bisa dihapus ya untuk review seperti itu ya. Tapi kalau bisa aku saranin sih, itu sudah dijawab belum sih keluhannya seperti apa? Belum. Maksudnya dengan segera dijawab Mas. Jadi kan menjawab keluhan atau komplain atau objection dari pasien itu kan sangat baik ya. Kita kan nggak ada yang perfect ya, Karyo ya. Jadi saran dari aku sih kalau misalkan ada yang review jelek, ya itu cuma 1 kan. Jadi segera dibalas ya dengan bahasa yang mohon maaf atas pelayanan yang kurang, yang misalkan mohon maaf atas pelayanan yang setelah kita berikan, kalau misalkan kecewa nanti boleh minta
menghubungi siapa untuk bisa memperbaikinya dan lain-lain. Jadi intinya sih diperhatikan aja untuk seperti itu. Jadi biar kelihatan kalau kita itu ya profesional gitu. Keluhan apapun ya kalau namanya juga bisnis nggak ada komplain nggak seru juga ya gitu ya. Maksudnya gini, komplain itu pasti akan ada dan yang kalau bisa aku saranin segera di komen aja Pak Rio, tanggapi aja sih keluhannya seperti apa. Seperti itu sih. Dan nanti juga apa namanya kalau orang lain ngelihat gitu ya, itu nanti oh ini ternyata ada perbaikan gitu dari kliniknya sendiri ada jawaban dan ini ya profesional menurut kita gitu. Nah untuk yang kedua untuk SEO spesialisnya harganya berapa mungkin nanti bisa di luar ini ya di luar forum ini ya Karyo ya karena kan kebutuhan dari setiap klinik atau setiap bisnis itu kan berbeda. Jadi kalau bicara berapa kita mesti ngobrol dulu deh kayaknya. Jadi kita nggak bisa jawab di sini. Jadi kita nanti diskusi lebih lanjut ya, Karyo ya, untuk terkait itu gitu. Oke Mas, ya. Thank you. Oke, aku mau share yang ini ya, next slide ya, tentang kita praktek sedikit. Sebentar. Ups. Oke, baik. Udah muncul ya teman-teman ya? Bro Aziz sudah muncul kan? Udah muncul. Oke, untuk sesi praktek sekarang kita coba aplikasikan step by step yang tadi kita bahas ya bareng-bareng ya. Jadi ini aku akan ambil contoh kasus. Ini kita ambil Care Healthcare ya teman-teman. Nah, oke, untuk step 1 atau langkah pertama pencarian kata kunci. Nah, pertama kita periksa ini ada ya website atau tools gratis supaya kita bisa melakukan apa namanya kata kunci secara gratis dan berapa banyak traffic organik yang didapat oleh Care Healthcare. Nanti aku akan tunjukin dulu websitenya sebentar. Nah, ini websitenya ya Care Healthcare teman-teman ya. Oke, nah ini layanan-layanan mereka adalah spesialis obgyn, spesialis anak, penyakit dalam, cek lab, layanan farmasi, dan medical check up. Ini layanan-layanan yang terdapat di Care Healthcare tersebut. Nah, ini kan kalau tadi seperti yang aku ceritain, kalau untuk SEO, kita menerbitkan artikel itu setiap layanan yang kita punya itu harusnya diterbitkan artikel tertentu. Nah, kita akan pilih aja ya. Karena ini untuk yang paling ramai atau paling umum di klinik adalah medical check up. Nanti kita akan pilih medical check up sebagai keyword kita ya. Oke, next. Kita coba langsung praktek ya. Ini tadi untuk informasinya kita harus masuk ke website ini. Ini adalah tools gratis ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti Aziz bisa share link dari si website sendiri ya. Oke, wait. Oke, kita cari. Ini kita copy dulu websitenya. Nah, kita cek dari Care Healthcare-nya sendiri dia udah menjalankan SEO atau belum. Ya, kita paste, kita copy paste di sini, kita cek traffic. Nah, no, berarti kalau misalkan hasilnya seperti ini, teman-teman, dalam artian Care Healthcare itu sudah tidak menerbitkan SEO. Nah, ini berarti kita bisa susun dari awal ya. Kita bisa bikin fondasi dulu dan tadi kita akan fokusnya itu terkait medical check up. Nah, kita bisa mulai ya. Next. Langkah selanjutnya adalah nah, jika nilainya 0, maka kita bisa bikin fondasi dan minimal untuk 3 atau sampai 5 blog per bulan agar kita bisa traffic dari websitenya itu lebih tinggi. Nah, tadi kita udah bareng-bareng pilih ya. Untuk servisnya sendiri itu medical check up, karena ini layanan umum dari Care Healthcare. Dan caranya gimana?
kita masuk ke Google Ads Planner. Ini ada akun Google Ads, ini gratis juga, di mana kita bisa melihat berapa banyak orang yang mencari kata kunci ini. Oke, kita masuk di Google Ads-nya. Oh ya, by the way, ini klinik dari si Care Healthcare sendiri, dia posisinya di Jakarta ya, teman-teman. Oke, kalau ini sudah masuk akun Google Ads kita, nah cara nyari keyword planner dari mana? Ini ada menu tools, teman-teman. Menu tools, kemudian ini paling atas ada keyword planner, kita klik di sini. Nah, karena ini kan kita harus menerapkan secara lokasi ya, berarti kan ini kita cari tentang medical check up Jakarta. Wait. Oh, kosong, bentar ya. Nggak muncul, sebentar ya teman-teman ya. Click on get results. Get result, okay. Alright, thanks Marjit. sorry. Oke, thank you Marjit. Ini Medical Check Up Jakarta, oke. Kita udah klik untuk keyword ini yang akan kita pakai. Nah, ini keren banget. Orang-orang ngetik Medical Check Up di Jakarta ini sebanyak rata-rata 390 per orang. Which means ini paling besar dengan yang lain ya. Untuk kata kuncinya. Jadi kita bisa mulai dengan kata kunci ini teman-teman ya. Medical check up di Jakarta. Ini grafiknya bagus. Ini bisa jadi pilihan kata kunci yang baik untuk nanti kita akan jalankan SEO-nya. Nah, udah masuk Google Ads-nya. Kemudian tetap kita nggak bisa ngandelin satu tools ya teman-teman ya. Nah, kita harus reset juga untuk kata kunci, untuk pakai tools lain dengan kata kunci yang sama. Nah, kita pakai situs Ahrefs lagi yang nanti akan di-share sama kita di kolom chat ya. Jadi teman-teman bisa nyoba juga di rumah. Nanti kalau misalkan teman-teman juga ketinggalan sesi ini bisa dicek nanti di YouTube. Nah, ini udah ada websitenya untuk free keyword generator. Kita paste aja di sini. Sorry, bukan ini. Nah, ini kita check up. Kita copy, kita paste. Sorry, kok United States ya? Indonesia. Oh, ini muncul ya. Cek, udah muncul. Tadi lokasinya belum dirubah, tadi USA, harusnya di Indonesia ya. Nah, Medical Check Up di Jakarta ini easy dan volume dari orang-orang nyari keyword ini menurut Ahrefs itu lebih dari 100 orang. Berarti sudah kita cek di Google Ads Planner itu 390 orang, nah ini lebih dari 100 orang, berarti keyword ini mantap teman-teman. Jadi keyword ini bisa digunakan untuk kita effort memulai untuk artikel SEO yang sesuai dengan layanan dari Care Healthcare, yaitu medical check up-nya. Next. Nah, iya, nanti kita udah cek ya dari websitenya Ahrefs. Ini tampilannya seperti ini sama kayak tadi. Nah, sekarang ini yang paling seru nih ya. Ini apa yang ditulis oleh pesaing kita. Jadi kita akan cek kompetitor ya. Ya kita iseng aja nih, kita googling ya teman-teman ya. Misalkan kita googling ini nih, medical check up terbaik di Jakarta misalkan. Muncul.
Nah, ini bukan Google Ads teman-teman ya. Ini nggak ada logo sponsor di atasnya. Ini SEO, pure SEO. Nah, kita bisa klik ini. Nah, kalau misalkan orang-orang ngetik tentang medical check up terbaik di Jakarta, ini adalah juaranya. Maksudnya ini adalah artikel yang paling atas. Mereka membahas tentang 7 rumah sakit yang menyediakan paket lengkap layanan medical check up. Kita baca, teman-teman ya. Oke, jadi mereka ngasih informasi seperti ini. Nah, kita pelajari dengan tujuan kita menerbitkan SEO yang lebih bagus. Nah, ini juga kalau teman-teman perhatiin, ini adalah tanggal terakhir mereka publish SEO, itu 30 September 2022. Ini udah lama banget ya. Nggak ada nih yang nerbitin artikel baru tentang medical check up di tahun 2024. Ini kesempatan Mas buat si Care Healthcare. Kalau misalkan mau main di SEO, ini nggak ada nih kompetitor lain yang menerbitkan SEO. Maksudnya kalau misalkan mau mengalahkan si Hello Sehat ini kita kan tinggal menerbitkan artikel yang terbaru aja dan lebih menarik dan diposting secara rutin ya teman-teman. Nah, next. Nah tadi ya kalau misalkan kita udah lihat websitenya, yang paling atas itu yang jadi acuan kita ya. Nah mereka kan ngebahas tentang Hello Sehat sendiri membuat artikel tentang 7 rumah sakit yang menyediakan paket layanan medical check up di Jakarta. Nah the best partnya adalah mereka menulis artikel ini udah 2 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Berarti nggak ada visi lain menulis artikel tentang topik ini. Berarti kalau kita menulis artikel tentang medical check up, artikel yang sama aja, itu kan maksudnya kesempatan buat kita gitu. Jadi kita lebih update. Nah ini adalah kesempatan bagus bagi Care Healthcare jika kita konsisten menulis 3-5 blog per bulan tentang keyword ini, membuat blog kita lebih update dan lebih edukatif. Nah kita harus menerbitkan artikel yang lebih edukatif juga gitu ya. Next. Nah, ini caranya gimana sih kalau kita mau menerbitkan kira-kira artikel yang lebih unik gitu ya. Nah, kita bisa melakukan optimalisasi SEO, gunakan kata kunci target medical healthcare atau medical check up Jakarta. Nanti setelah terkait isu artikel, masukkan artikel judul yang lebih komprehensif dari yang tadi. Dan masukkan tahun update-nya, tahun 2024. Karena kan lebih fresh ya teman-teman ya kesannya. Nah, terus kita perluas isi kontennya, memperluas pembahasan tentang pentingnya medical check up seperti apa. Kan kalau tadi check up di medical check up saya menerangkan artikel tadi ya, menerangkan langsung tempat-tempatnya apa aja sih di Jakarta yang menyediakan medical check up. Nah, kalau alangkah baiknya kalau kita bisa ngasih informasi yang lebih informatif, memperluas pembahasan tentang pentingnya medical check up itu seperti apa. Jadi kan orang-orang lebih ter-engage gitu ya, lebih baca gitu, oh iya pengetahuan juga buat mereka dan lain-lain. Nah terus berikan informasi yang lebih rinci tentang setiap fasilitasnya. Yang ketiga, ini gimana caranya supaya memilih fasilitas yang sesuai kebutuhan. Dan positioning Care Healthcare, mendapatkan Care Healthcare sebagai pilihan nomor 1 dengan menyoroti penawaran dan manfaat unik apa yang bisa ditawarkan. Kemudian mendekatkan pendekatan komprehensif, teknologi canggih, dan perawatan yang berfokus pada pasien. Dan jangan lupa teman-teman yang ini sangat penting banget buat kesimpulan yang kuat untuk call to action atau mengajak untuk mendorong pembaca yang intinya adalah memilih kalau lu mau medical check up di Care Healthcare aja, ya di Care Healthcare, jangan di tempat lain gitu. Nah ini preview artikel yang sudah dibuat, nanti linknya bisa di kirim ya ke teman-teman ya untuk artikelnya nanti setelah webinar. Jadi hasilnya gimana sih yang telah kita terbitkan yang lebih naik level dari si artikel yang tadi Hello Sehat tersebut. Nah kita bisa share contoh dari si artikelnya seperti apa setelah webinar ini ya. Nah terus nggak cukup gitu aja, kita juga menyarankan apa sih yang bisa kita rekomendasikan untuk Care Healthcare sendiri. Nah, agar gimana sih bisa mendominasi untuk pasar kesehatan atau pasar healthcare di Jakarta, yang kita bisa saranin adalah kita tingkatkan online presence dengan pendekatan 2 jalur. Ya, maksudnya 2 jalur berarti kan tadi yang seperti kita bahas, keunggulan SEO dan keunggulan Google Ads digabungkan. Nah, untuk SEO sendiri kita ngebangun akar, teman-teman, ngebangun fondasi agar fokus ya
secara kata kunci itu fokus di medical healthcare atau medical check-up. Untuk action-nya itu minimal terbitkan 3-5 artikel secara konsisten dan berkualitas setiap bulan. Nah, untuk goal-nya adalah raih peringkat tinggi untuk pencarian kesehatan umum dari Google Ads sendiri. Itu kita dapat manfaat instannya dan fokus untuk layanan yang lain yang spesies Objin Jakarta dan lain-lain. Jadi kan tadi si Care Health Dental Care Healthcare sendiri kan dia banyak layanannya, ada layanan untuk spesialis Objin dan lain-lain. Nah, itu bisa di switch atau misalkan bisa pakai campaign Google Ads, dan intinya sih informasi tentang si Care Healthcare sampai ke masyarakat gitu ya. Ya, ini goalsnya juga untuk menjaring calon pasien yang siap untuk melakukan booking. Nah, kenapa harus digabungin SEO dan Google Ads? Untuk SEO sendiri untuk menarik orang yang melakukan riset untuk awareness. Misalkan contoh kayak aku ya, atau misalkan mau mengecek tentang artikel gimana caranya untuk menghindari anak supaya tidak pilek atau gimana. Nah, itu bisa juga jadi bahasan untuk nerbitin SEO ya. Berarti kan saya ngeriset tentang gimana caranya anak bisa lebih terhindar dari penyakit flu atau dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan seperti itu, kalau misalkan ini si kasusnya si Care Healthcare ini, jadi orang-orang yang nge-search di Google itu medical check-up terbaik, berarti kan orang itu riset dulu gimana sih medical check-up yang terbaik di Jakarta itu seperti apa. Jadi ini orang-orang yang nyari-nyari info untuk ngebanding-bandingin ini SEO ini cocok banget gitu. Nah, untuk bisnis sendiri untuk mencari calon pasien yang siap untuk melakukan booking. Misalkan dalam keadaan emergensi ya amit-amit kalau misalkan ada yang kecelakaan, terus kita lagi di daerah mana di Jakarta. Nah, kan kalau di Jakarta kalau lagi urgent gitu ya, kita mau nyelamatin orang lagi kecelakaan, kita nggak tahu rumah sakit di mana, kita browsing nih. Nah, kita browsing klinik terdekat Jakarta. Muncul nih yang paling pertama, biasanya itu yang Google Ads. Nah, kebutuhan urgent seperti itu cocok untuk Google Ads. Nah, hasil nyatanya adalah gabungkan SEO dan Google Ads untuk menarikkan lebih dari 2.200 pernyataan pasien setiap bulan. Nah, next. Oh ya, untuk konsistensi SEO dan Google Ads yang penuh strategi itu bisa mendominasi pasar kesehatan dimanapun kita berada. Oke. Saya kira sih seperti itu teman-teman ya. Sudah cukup, mungkin Kak Aziz bisa next untuk sesi selanjutnya. Oke, thank you Bro Gesa. Jadi menarik ya, ternyata pembahasan SEO itu sepenting itu juga untuk bisa memaksimalkan strategi digital marketingnya. Yap, oke. Semoga teman-teman juga tadi bisa nangkap dan juga bisa mendapatkan insight gitu ya. Kalau ada pertanyaan, sekarang sesinya tanya jawab teman-teman. Kalau misalkan mau open mic, monggo, atau mau via chatbox juga, nggak apa-apa. Nanti aku bakalan bacain juga. Nah, Kak Gesa, kita buka aja untuk sesi tanya jawabnya. Silakan teman-teman kalau ada follow up question juga silakan aja. Sekarang kita bahas dan jawab langsung. Monggo, kalau misalkan ada. Karyo. Iya, Kak Shi. Siapa dulu? Kak Aziz. Kak Sheila. Ya, Kak Sheila. Halo. Oh, Kak Sheila, silakan. Kak Sheila bisa dengar suara kita? Oke, mungkin masih belum siap ya, Kak Sheila. Iya. Oh, ada. Oke, monggo. Gini, saya tuh masih bingung, ini maksudnya sinergi itu memberikan pelatihan ini nantinya mau membuka apa kita untuk berbayar atau gimana ini maksudnya? Maaf, baru datangnya terlambat soalnya dan baru pertama nih ikutan ya. Nah, terus kebetulan tentang Google, saya kan bidangnya penginapan. Oh. Ya, penginapan. Nah, itu saya ada trouble-nya, saya nggak bisa masuk ke akun Google saya karena harus verifikasi video. Apakah itu pengaruh kalau saya belum diverifikasi? Karena saya nggak bisa bikin komen, membalas komen kan?
Ya, itu aja dulu. Oke, oke. Yap, monggo Kak Gesa. Oke, kita kayaknya tampung dulu semua pertanyaannya teman-teman ya. Jadi untuk nextnya siapa dulu? Siapa lagi yang akan menanyakan biar aku nanti akan jawab sekaligus. Kak Rio sudah ada di antrian nih, Kak Gesa. Monggo Kak Rio. Izin mau nanya, kalau misalnya artikel yang kita tulis itu tidak sesuai dengan kenyataan atau false gitu, apakah kira-kira bisa diterima oleh Google? Terus yang kedua, kan berarti kita kan mau nama kita naik paling atas ya. Jadi apakah maksudnya tahapannya artikelnya perlu yang bagaimana gitu, yang menonjolkan klinik kita, atau kita bikin kayak 10 klinik terbaik gitu, atau bagaimana? Jenis tipe artikelnya. Lebih ke Makasih. teknik berarti, technical berarti ya. Artikelnya Iya. seperti apa sih gitu? Oh, iya benar Kak, ya. Oke. Oke, ada lagi? Aku tampung per 3 pertanyaan dulu ya, jadi biar nggak terlalu banyak, nanti biar nggak lupa juga pertanyaannya apa saja. Oh Oke, iya. satu lagi Kak Aziz. Kak Debbie, monggo. Oh, Kak Debbie, oke. Ada pertanyaan apa dari kakak? Ini lumayan juga pada aktif nih. So excited nih Kak Gesa. Ada Kak Debbie dan juga Kak Windy. Kak Debbie? Oke. Kalau dari saya, jadi ini kan berarti bahasannya website SEO ya. Itu apakah sama perlakuannya untuk FB, Twitter, IG, dan lain-lain? Itu apakah sama? Terus kalau misalkan saya belum ada website, apakah perlu buat websitenya dulu atau bisa dengan yang lain? Oke. Kak Bro Aziz, kita 3 pertanyaan dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, saya juga jadi ketar-ketir. Aman-aman. Kak Windy, mohon menunggu sebentar ya Kak ya. Dan Bentar ya Kak Windy ya. Oke. Untuk Kak Sila sendiri, kita ini search synergy itu apa sih, berbayar atau enggak? Oke. Kita ini untuk Kak Sila, kita itu dari digital marketing agency. Kita juga memang sedang rajin untuk melakukan webinar ini. Jadi apa sih tujuan kita untuk melakukan edukasi tentang digital marketing seperti ini tuh, tujuannya apa gitu ya? Dan tentunya kita juga digital marketing agency ini sendiri kan sifatnya itu adalah bisnis. Jadi tujuannya kita juga untuk selain mengedukasi teman-teman tentang digital marketing, dan kita juga nanti bisa ngebantu teman-teman misalkan ada kesulitan untuk menjalankan digital marketing untuk kliniknya atau untuk usahanya. Kalau misalkan case-nya dari Kak Sila ini kan penginapan ya, semua bisnis itu bisa menggunakan jasa digital marketing. Kalau misalnya kita bingung mulai dari mana untuk aplikasikan effort digital marketing, peran kita di situ. Gitu. Jadi kita adalah suatu perusahaan yang menjalankan perusahaan yang menyajikan jasa digital marketing yang tentunya adalah kita juga berbisnis gitu. Jadi nanti biar di sini juga pada aware kalau misalkan digital kita juga menyediakan jasa-jasa digital marketing dari website, pembuatan website, kemudian dari Google Ads atau SEO, social media management, atau misalkan kalau teman-teman sendiri bingung nih, saya mau mulai dari mana untuk effort digital marketingnya, apakah saya harus Google Ads dulu, atau harus SEO dulu, atau saya harus ngembangin follower Instagram saya dulu, bingung mulai dari mana. Nah, itu peran kita di situ. Dan kita juga menyediakan jasa untuk 360 marketing consultation, yaitu kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang terkait bingung mulai dari mana, kita bisa arahin ke situ. Kita bisa arahin teman-teman mulai dari mana melewat layanan kita yang namanya 360 atau 360 marketing consultation. Gitu. Seperti itu. Kemudian tadi ya masalah penginapan, punya website ya Kak Sila ya? Nah, itu trouble karena harus verifikasi video dulu. Oke. Untuk verifikasi video ya, sebentar.
Tapi websitenya itu saya tuh Hmm. bukan punya pribadi, jadi punya Exely, bukan punya Exely, ya ngegabungnya dengan Exely gitu. Oh, ngegabung, jadi bukan website yang dibuat pribadi gitu ya? Ya bukan, tapi dibuatkan oleh Exely dan itu kayaknya nggak bisa jadi Oh, mandiri. Kalau saya meramaikan itu jadi efek juga ke si Exely-nya ya. ya. Itu kan istilahnya lebih baik punya website sendiri ya. Kalau mau ngomongin SEO ya harus pakai website sendiri, pakai rumah sendiri ya. Kita nggak pakai rumah sewaan ya. Jadi kalau Heeh. misalkan mau membagusin toko sendiri gitu ya, mau merenovasi toko sendiri, logikanya gitu ya. Ya kita harus punya sendiri, biar manfaatnya yang didapat ya kita sendiri gitu. Ya, Ya, tapi aku sih bisa nggak saranin. akan bisa mungkin, tapi kalau buat sendiri akan mahal karena nggak akan secanggih yang channel manager punya, ya nggak akan secanggih yang channel manajernya yang punya itu gitu kan. Oke. Kayak Oh, misalnya tadi saya sebenarnya mau pengen lihat yang booking buat klinik itu yang dokter ya. Pengen mhm. lihat itu websitenya, saya lihat kan kalau penginapan mirip lah. Jadi misalnya gini, kalau jam 7 sampai jam 9, kalau dokter udah terisi, nggak bisa diisi kan. Mhm. Ya, jadi nanti mulainya lagi jam 10, jam 11 kosong. Nah, gitu juga sama nih. Oh, bisa, kita bisa buat website seperti itu layaknya. Ini kan kasusnya di healthcare ini kan tentang booking pasien ya, dan available dari si apa namanya hotel kliniknya seperti apa. Ini bisa diaplikasikan juga di bisnis hospitality juga. Ya kalau bisa aku saranin kasihlah ya, itu membuat website mandiri terbaru, website sendiri ya, dan kita bisa pol-polan digital marketing di situ di rumah kita sendiri gitu ya. Kalau kan masalah mahal atau enggaknya itu ibaratnya investasi, mikirnya itu kita spending budget itu untuk investasi ke depannya. ROI-nya itu sangat jelas seperti apa. Selayaknya untuk aku spill sedikit ya, untuk si Trisnanda Care sendiri ini konsumen atau klien kita yang utama itu mereka berjalan sudah 1 sampai 1,5 tahun lah, kira-kira sudah berjalan. Mereka itu klinik kecil di daerah Bali, dan booking mereka waktu bulan Agustus itu sampai 203 orang lewat Google Nggak- Ads dan SEO yang kita ini Oh, namanya. setelah buat website berapa lama, Kak? Uh, Websitenya itu kan dibuat mereka klien kita dari 1 sampai 1,5 tahun, dan memang selama itu berkembang dari dikit-dikit, dan mereka itu spending budget itu dari awalnya sedikit sehingga sampai sekarang itu spending budgetnya gede banget karena mereka udah ngerasain return Iya. of investment-nya itu udah kerasa. Jadi ini adalah investasi ya teman-teman ya. Jadi jangan mikir kalau kita spending untuk digital marketing itu mahal dan lain-lain. Dan ini bandingannya kalau misalkan teman-teman udah ngerasain hasilnya dan sudah ada bukti nyata dari sini, itu akan kerasa berbeda. Seperti itulah, teman-teman. Alright, Bro Geza. Halo, Bro Geza. Oke. Oh iya, sorry. Yeah, I saw Margit, I think, has something to add on it. So, Margit, can you open mic? Yes, You can 100%. So transfer yeah, the- like we do understand. Yeah, we do understand some Bahasa Indonesia. But if you guys want to ask any questions, I can answer them in English, but guess I can translate it for you because it's me and Larissa who are actually executing the SEO. And we know all the technical answers. So everyone in the chat box, let's go and let's all get your answers out there because that's what we're here for. So let's start with you, Miss. Do you have a specific question? Yes. Ada pertanyaan lebih spesifik, disebutkan aja. Mungkin yang tadi ya, Margit, so she has a trouble for her website. Yeah. And just because the website is not she not own My own, the website. yes. It's not my own website because it's connected with Exely. Exely is a channel manager for Hospitality business. hotel. Yes. Okay. So this is so your business, the industry is healthcare or hospitality, Miss? Hospitality. Okay. So the
main problem right now is that your website, you are not able to access it? Yes. Yes. Okay. I So can what we access. Sorry, repeat. no, so the hard part for you is that you cannot access the website right now, right? I can Yep. access the website, but I cannot access my Google Business. yes, my Google Business, because I have to verification. I have to Yeah. verify. Oh, yes, of course. Yeah, I had also a client who had a similar problem. So what you will have to do is you will have to schedule a meeting with Google support. You will probably have an email in your Gmail account, and they are going to ask you to like, you will actually have a live meeting with one of the Google support, and they are going to ask you to show the business to them, because Google wants to make sure that your business is an actual business, and therefore they are going to call you with a video, and they're going to ask, "Boo, show us your business so we are 100% sure that it's the right one." So that is the very, very easy answer. Are there any questions actually about SEO or about Google Ads? Yes, I have tried to connect to Google. Yes, on the contact. I said to them that I have a problem, but until now, almost a year, Yeah. there is no solving. Oh, No I cannot answer. solve the problem. Yeah, oh, I cannot okay. solve the problem. Yes, I completely understand. So, Miss, after this session, you can, I will give you my personal number, and I will just give you the exact steps that you will need to do Yes. to verify. Yes. So no worries Okay. at all for that. All good. Okay. Cool. Okay. So Okay. after this webinar, we will text you. Okay. And Okay. then Perfect. for Irham, has this question been answered already? No, not yet. But, Okay. it's from Rio. Actually, from Rio. It's the question. What Okay. about a fake article? Fake fake- article is it article. I mean, gimana? Kak? My own. Yes, it's not my own website because it's connected with Exley. Exley is a channel manager for hotel. Okay. I see. Okay. So, oh, sorry, Miss. So that was your question, right? The one from Irham. That's you, Miss. Because in the chat box, I see here a question about, I have never written an article that focuses on SEO. Are the keywords referred to in the title, like this one? In the chat box? Actually, So that's the my chat box question. hasn't answered yet, Market. Okay. So actually, yeah, technically on the chat box we haven't answered yet. So we just answer from someone who raised the hand. So there was Michaela and also Cario, and the last one is from KDB. Okay, So let's go to that's the next question. what we are going to answer. Yep. Cool. What is the next question? Can you help us, Bro Aziz? Can you help us about Rio questions? Right. So what if the article written based on false information? So is that going to be affect the quality of it? Well, it actually depends per case. So who actually asked this question? I did. Okay. Mario. Amazing. So what do you mean with false information, Pa? I mean, someone wrote about false information about how the clinic has been built for example 10 years or more, but exactly but actually the clinic is not that old enough, and about that's and other false information like that. Will it be seen from Google as will it be go on top of the information on the search engine or not, like that?
Thank you. Oh, thank you. That's a very nice question, actually. No, this has actually nothing to do with SEO, but the most important thing is that if you are writing an article, to actually give information that helps the patient. So, Pa, what is your exact business? So I can give you an example. Aesthetic clinic. Aesthetic clinic. Okay. Mm. So aesthetic clinic, what is the main service that you offer? Is it also Botox, for example? Correct. Botox, filler, thread lift. Okay, perfect. Now, girls that want to do, or boys that want to do Botox or fillers, they, for example, right, if you're going to write an article about your business, it doesn't matter if you are saying that your business is there for 10 years or 16 years. If that's what you want to say about your business, that's completely fine. Google is not going to do anything about this, but it's also not going to make you higher in a search. But what is going to make you higher is if you're going to write about what are the benefits of Botox, how is the procedure going to be, like give as much educational information about your service as possible, because patients and potential clients of yours want to understand about the services, right? And you as an expert in your business are going to provide them this information. So the more information you give about your services, the higher you will eventually rank. But Gesa showed a very nice step-by-step application in how to really make use of efficient keyword research. So it is important to not out of like random start to write about only Botox, because usually these type of words are very difficult to rank for because everyone is writing about it. So if you follow the steps from Gesa and the keyword research, it will help you a lot to see which keyword is going to be the best keyword for you to start with. Did this answer your question, Pa? Yes, but I have another question actually. Of course. If someone wrote about the list of 10 best clinic nearby, Yeah. how can I become the first on that list, or second? Should I write the blog myself, or how do I become the number one on the others blogger? I mean, as SEO specialist. Very Thank you. nice question. Yes, I really like this question. So we recommend to actually start writing yourself a lot of blogs. And you're going to look at that person that already wrote a blog about the 10 best clinics near me. And you're going to look at this blog, and we are going to write this blog 10 times better, right? Like we are going to research about the keywords that are in this blog. We are going to see what type of information are they are giving. And then once we are going to write the blog about your dentist aesthetic clinic, we are going to put you on number one, right? Because eventually we want to drive everyone that is going to read the article on your website to your clinic. So yes, that's a very nice question. And to answer your question really short, yes, you should write many articles. Yeah, for yourself, but also make sure to provide information about the other clinics as well, because the topic is what are the clinics that are nearby, right? Which ones are the best ones? So you still need to provide them the value of other clinics, but you're going to make sure that your clinic is going to shine, right? Like we provide the best high quality Botox because we had 200 clients already. We had 5-star reviews, and we use the best materials. And there are also other ones. And then you're going to provide information about the other clinics. Is this answering your question, Pa? Completely, Miss Majid. But because my clinic is only 1 month old, Miss. Okay then. Thank you. That's Yeah, nice, sir. Yeah, but that is even better because Even you can better. actually start, you can start from like having a really nice clean foundation. And as Gesa already mentioned, when you have nothing done yet on your website, we always recommend to start with 3 until 5 blogs per month to really have that foundation there. All right. Thank you. Awesome. What is the next question, guys? It's I from love Debbie. it.
Debbie, can you help it, Aziz, about Debbie? Miss Yep. Debbie. All right. So from KDB, so usually we write the article for website. Written for a website, right? But what if KDB want to, create a content? Will it Yeah. be? Is there any similarity between how we make, the SEO on a website? What about on Social Twitter media. or on basically in social media? Will it be the same? Yeah, I would say that you can also, so for example, you are using SEO, right? So you're writing, let's say 3 until 5 blogs per month, and you can use this type of content for your social media as well, but then translate it into like a visual, right? So for example, you are writing an article about the benefits of IV drips. Now then you can actually make certain visuals that are showing like healthy people, people that are feeling more hydrated. So you can actually use that research from your SEO to your other channels. That's actually what we always recommend. And is there a question from Debbie? Do I need to create a website? Is that correct? Yes. Yep. Yes. Yeah. So, yeah, I think you need to create the website because kita harus memberikan semua potensi digital marketing itu secara optimal ya. Dan kita dari tadi membahas tentang SEO, dan SEO itu bisa dilakukan kalau misalnya kita tidak mempunyai website, kita tidak bisa melakukan SEO ataupun Google Ads. Jadi kita harus memiliki website dulu. Dan kalau misalkan kita berkaca, ini tentang klinik kesehatan ya Kak Debbie ya? Iya, aku klinik kecantikan. Klinik kecantikan, oke. Nah, misalkan kalau misalkan kita mencari tentang klinik kecantikan, kita orang awam ya, kita refleksikan kita orang awam, kita pengen nyari klinik kecantikan terdekat. Nah, kira-kira kita nge-type untuk klinik kecantikan terdekat itu kita melalui Google atau melalui Facebook atau melalui Twitter? Nyari informasi itu kita kemana? Kadang saya pernah dengar katanya kalau untuk usia kayak di umur 40 ke atas itu mereka lebih senang di Google. Tapi kalau untuk usia-usia muda, Facebook, TikTok, Instagram kayak gitu. Jadi di situ juga bingung nih. Betul. Iya betul. Jadi maksud yang mau aku sampaikan itu seperti ini. Jadi kalau misalkan mau mencari lokasi tempat dan memberikan rekomendasi atau informasi apapun, itu pasti sih kebanyakan orang menurutku itu melalui Google mencari informasi. Oleh karena itu kita perlu memiliki website agar ketika orang-orang mencari informasi di Google, kita punya potensi untuk menangkap calon pasien dari situ, dari Google, dan itu memerlukan website seperti itu. Oh, makanya jadi nanti SEO-nya itu bisa kebaca karena ada website itu ya. Betul. And you want to add something, Margaret, about do I need to create a website for myself? Do I need to create a website for myself? For our clinic. my clinic. For your For our clinic? clinic. Yeah, for my business. Yeah. So, because you don't have a website yet? Yes, I don't have yet. Okay. Yeah, very nice question, actually. So we always actually recommend for everyone in the healthcare industry to have a website because most of the patients, potential patients, are looking for healthcare services via Google. And if you don't have a website, it's very hard for the potential patient to find you, right? And to understand what services you offer. And therefore, we always say for healthcare industries, have a website in place. We have a very nice example, Boo. I will show you in our chat box, a website that we made in Bahasa Indonesia, in English, in Russian. This is a very nice example for you. You can just click on it in the chat box. Let me know if you found it. This is a nice example for you, Miss, to look at the website, what type of pages we have on the website, what are we writing about. And I think that after you have your website in place, we always recommend to then
write blogs so people can actually find you and also do Google Ads. Because again, we have seen, we have compared social media, like Meta ads and social media in general, and websites, and we have seen that people are most likely to, whenever they have like a symptom, for example headache or belly, or they have, you know, sakit kepala and they want like a medical checkup, they usually go to Google, right? Because the first thing they do, people like to go to Google. Indonesian people like to do that, expat people, like everyone in the world. So that's why we always recommend to have a website in place. And we have a nice example and we already put it in the chat box. Does that answer your question, Boo? Okay. Okay, thank you. Okay, thank you, Boo. Okay, I think we can start from the chat box, the question. Aziz, can you help to translate it from Irham Sumirat? Yeah, so Bro Gesa and Margit from Kak Irham Sumirat, yeah. So he has never written any article before that focus on the SEO previously. So how to find the best keyword for title, content, and any special link or any tools to find them. Oh, I love this question. This was actually the question from well, actually the explanation that Gesa gave before, but we are going to, after this webinar, we are going to send out exactly what Gesa did. I hope you guys can still hear me. Sorry, just a quick checkup because my Wi-Fi hasn't been the best. It's clear. So, okay, perfect. So in the chat box, we have actually, Aziz already added 2 links in there, but I can just share them again. So we have Ahref, it's called, where you can look for how many, I just added them again in the chat box. These two, this is one tool that we are always using to check how much traffic is a website getting, but also how much potential does a keyword have, right? So for example, you're putting in there medical checkup Jakarta, as Gesa just did for an example for another business. You can see how much people are searching for that and how hard is it to rank for. And that's what you can check with these tools. And then we also have, of course, Google Ads free keyword planner. And you can find that actually in your own Google Ads account. So you basically go to your Google Ads account, you're going to click on sign in, and then you go to your tools. And there you have a free keyword planning tool. You know, I think that if I can just share the link over here, you can try and log in from here, and there you can also get directed to your keyword planner, but it has to be done with your own account. So go to your ads account. So those are actually 3 really nice for free softwares to help you to find the right keywords for your business. And also what I like to emphasize is that if you have a lot of, let's say, services that you're offering, so for example, for the aesthetic, for Pario, it was Botox, it was filler, you have to make sure to do the keyword research for every single service. It doesn't just work for one service, but you will have to do it for all of them, because then you're actually targeting everyone at the same time. Does that answer your question? Gimana Kak Irham? Apakah perlu ditranslate? Atau sudah menangkap jawabannya? Halo, Kak Irham. Tangkap katanya, aman. Okay, nice. Kalau ada follow up question boleh ya Kak Irham ya. So, Yep. should we move to the next question? Yes. Yeah, I think we move to the next question. Yeah, we have an interesting question from Kak Windy. So basically, she plans to open a new pharmacy and home care market. So will this SEO work for new business as well? Means that they don't really have any customer yet. So, and what actually we can help? That's amazing. As we already mentioned, if you just start with your business, we always recommend to first have a website in place. Of course, also have social media channels in place. And then once we have the website, we are going to do like a keyword research of your competition, and actually starting off with, let's say, 3 until 5 blogs per month.
And if you actually really start from the beginning and you have 0 patients, we do recommend to combine this with Google Ads. Of course, it depends on your budget, but having Google Ads out there gives you patients right away. And SEO is like a long-term investment, and this will give you patients over time, but it's very stable, right? So you want to make sure that you're always there on Google, and in order to do that, you have SEO and you have Google Ads, and these are actually the two most efficient ways to get patients very fast. If you have any more questions of about how to start this research for your business, we are always here to answer your questions, or if you want any tips on keyword research, we are always also, after the webinar, we are giving away free guides and free checklists, all in Bahasa Indonesia, also with like a visual there. Gesa is explaining really nicely how to do that. So I hope that this answer your question. So that was from Yeah. Kak Herlina. So sorry. So Kak Herlina, any follow-up question or sudah bisa dipahami untuk jawabannya? Oke, bisa. Oke, makasih banyak Kak Herlina. Kalau ada follow-up question, monggo di tulis di chat box lagi ya. Dan alright, move to the next question, Margit. So this coming from Kak Windy. Hi everyone. I will just write here. If we break the keywords not as one sentence, how effective the SEO could work, or should we make the article with the exact keyword suggested? Okay, I think Larissa can answer this question really well. Okay, basically, you will make the same steps that we before explained, that Gesa was running you through. You are going to focus on one word first, right? The word which is most important for your services. And then you're doing this research for one specific word. So now if you're going to adjust this word, this is going to impact how many people are searching for this. So the data is different. There's a different number of people searching for medical health checkups. Then people are searching for medical health checkup in Jakarta. Jakarta is more specific, right? If we don't put the location, it's really broad. It can also be for a healthcare clinic in Bali, or for a healthcare clinic in Europe or in Africa. Anything is possible there, right? So you have to do this really specifically per word. And that's exactly where you can figure out those keywords that bring you a lot of traffic. The more research you do, the more gold basically you will find, and then you can attract a lot of traffic. So it really, really depends in which combination you use it. Always keep doing your research. Is this question already answered, or do you want to follow up on it? Kak Windy, bagaimana Kak Windy? Ada yang pengen ditambahkan? It's clear, thank you. Thanks, Perfect. Larissa. Beautiful. Oke, tadi ada yang sempat raise hand lagi nih Kak Gesa, Kak Deno. Kak Sheila ya? Kalau misalkan masih boleh, Kak Sheila ada di chat box ya. Kak Denox, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh open mic aja. Halo Kak Denok. Oke, mungkin nanti sambil giliran juga, ini juga sudah ada pertanyaan tambahan lagi. So Margit, the question from Kak Sheila again. So I have some small guest houses in a different 3 places. For this time, I have 3 Google Maps, but only one website that connected with Exley. Should I make a website or 3 websites better? One website is more than enough. So what we recommend to do is to make sure that your website provides the right information, right? So you're going to show on your website that you are there in the different locations. This also applies to healthcare clinics. Make sure to always show where you are located, have a different page for it, or have a separate section on your website on where people can find you. And in this way, you don't need to have 3 separate websites for it, right? You can market your website with one website and run ads with it, or show yourself on Google Maps. Yeah.
Kak Sheila, bagaimana? Yes. Okay, thank you. But for this time, I have only one website. Actually, in this website, it has only one Google Map, I think. You mean location? Yes. In the collocation, I only have one Google Map. We only can put one Google Map one mapping. One address? Yeah, one address. All Yeah, right. you will need to have a different address for each location, right? And that is Mm-mm. what you will have to add there, Boo. Yeah. We have to we have to point the customer to the Google Yeah. Map, right? But Yeah. in this on my website that connected to Excelly, we only can put one map, one location. One address or one location there. Yes. Okay. I think that it is. I am actually confident that it's possible to add more locations, Boo. But we can look at your specific case after the meeting and get some more details, and then we can solve this for you. It's very easy. Don't worry about it. One website is always enough. There is no need for 5 websites if you are in different locations. But this is very nice for other people that are attending right now. If your healthcare is located in different locations, have one website in place. It's more than enough. Just make sure that you have on your website the right information there, so the potential patients can find you. Yeah. Okay. Okay. Thank you, Margit. Yes. No I see. worries. Any more Terima questions? kasih Kak Sheila. Sheila, if you want to more information atau misalkan nanti butuh informasi lebih lanjut, bisa ngontak kita, bisa ngontak Aziz, aku ataupun nanti Kak Vena ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin nanti akan belum ada yang sempat ditanyakan tapi kepikiran mungkin setelah webinar ini ada yang mau ditanyakan, don't hesitate to reach us. Jadi jangan ragu untuk hubungi kita 24 jam siap bantu. Ya, oke. Ya, jadi intinya mah kan bagaimanapun we need to ya butuh tamu yang banyak gitu kan. Yes. Nah itu semua bisa dicapai sama effort digital marketing yang penuh strategi dan optimal, konsisten yang penting. Kak Sheila. Ya, oke. Bisa dilakuin. Oke. Bro, is there a next question? Sementara masih belum ada. Kalau misalkan teman-teman masih penasaran nih kira-kira expert dari kita dalam menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya, better sekarang. Tapi kalau misalkan nggak sekarang juga nggak apa-apa, teman-teman bisa selalu connect dengan kita, we'll be more than happy. Nanti kita juga pasti bagian untuk recordingnya kok teman-teman. Coba aku cek sekali lagi, kayaknya nggak ada. Oke, nggak ada ya. Anything to add, Bro Gesa? No, just mungkin nanti aku akan share nomor telepon kita masing-masing ya. Ntar aku share dulu. Yap, boleh. Baik, jadi tampaknya koneksi dari laptop aku agak lambat nih. Maaf teman-teman. Oke, gimana bro? Oke, mungkin ini aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman perlu kontak kita bisa tunjukkan. Nah, udah kelihatan teman-teman? Belum ya? Yap.
Udah. Bisa di screenshot ya? Ya, bisa di screenshot maksudnya gitu. Jadi ini nih, bentar. Besar. Nah, ini screenshot. Jadi nomor telepon kita ada Kak Vena sebagai sales director, aku, dan Aziz. Ini teman-teman bisa screenshot untuk mungkin nanti ke depannya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita bisa bantu. Betul. Kira sih udah seperti itu, bro. Oke, terima kasih banyak bro udah sharing tips and trick dan juga bagi-bagi info Sama-sama. dengan SEO. Oke, Ini before ending the session, semangat ya. Margit and Larissa, is there anything to add? Do you have a few words to say? No, but we really enjoyed it, and thanks everyone for joining. We will be sending the recorded version here, and we will also send you the edited version of like the real life application, so you can actually use this for your own business. You can go step by step and see what we did for the other clinic and use it for your own. And if you have any questions on where to start, we are here. And we are here and sending you a lot of guides still. So we're very excited to hear from you soon. Thank you. Yeah. Thanks, Margit. Larissa, any? Yeah, I can just add on to here. It was a pleasure to have you all tonight. It was beautiful to meet you and your businesses, and you're sure that you're capable of a lot. So please do make use of the free guides. Stay connected with us on the Facebook group, with us individually, so we can always help and support you as well. Thank you so much. Oke, Selamat malam, everyone. thank you Larissa. Iya, Selamat sebelum kita tutup untuk sesinya, teman-teman kita pengen foto bareng. Kalau misalkan yang bisa on cam, kita on cam. Kalau misalkan ini kan sebagai ajang untuk kenalan kita gitu ya, kita pengen ada sesi yang bisa diambil atau diabadikan. Kalau misalkan yang bisa on cam, monggo. Larissa, would you be a volunteer to take a picture, please? Of course. Hold on 1 second, please. Oke, Hai Kak Amanda. Kak Debbie juga. Oh, perfect. It's nice to see you all. Okay, 1, 2, 3, and smile. Perfect. One more. Yep. 1, 2, 3. Perfect. Thank you so much. Alright, Oke, terima kasih so banyak much. untuk teman-teman semuanya. Nanti Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Pokoknya kita bisa keep in touch anytime. Tadi kita udah bagiin untuk nomor teman-temannya, dan selamat beristirahat untuk malam hari ini. Besok weekend, enjoy the weekend teman-teman. Bye-bye. Bye. Bye. Good night. Thank you. Good night. Thank you very much.